Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami, segenap keluarga besar ATS Law Firm, mengucapkan selamat satu dekade ATS Law Firm and Partners. ATS Law Firm, loyalitas tanpa batas. Mohon izin. Saya udah nggak sabar ini. Penonton saya juga mungkin sudah nggak sabar ini saya untuk bertanya. Karena saya yang kemarin nih, saya terus yang yang diserang nih oleh pihak sebelah. Karena menurut saya hal-hal yang disampaikan oleh pihak terdakwa atau kuasa hukum terdakwa itu seperti dongeng, mohon izin Pak Ketua. Jadi saya ingin meluruskan bahwa itu hayo bangun dari dongengnya gitu. Nah, satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Ates dengan tim, tadi sudah mewakili semua pertanyaan saya juga ditanyakan oleh teman-teman, bahwa pihak terdakwa atau PH dari terdakwa itu mempunyai penemuan baru dalam kasus Subang. Jadi dalam kasus Subang itu ternyata ada pelaku sebenarnya di luar YMAA, di luar sesuatu yang kita lihat dalam fakta persidangan. Jadi ada pelaku lain yang katanya ini memang bersembunyi setelah sekian lama dan mengatur strategi ini. Termasuk juga mereka pernah menyebutkan pernah melakukan kerjasama dengan kuasa hukumnya Ramdhanu katanya. Dalam kaitannya Ramdhanu itu menyerahkan diri, itu semua adalah hasil rekayasa dari tersangka utama dan sebenarnya. Nah, menurut histori Pak ATS masuk ke dalam kasus Subang, apakah betul ada unsur-unsur ke arah situ bahwa ternyata ada pelaku lain yang masih bebas di luaran sana? Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, kalau untuk pelaku utama yang melakukan pembunuhan, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, kami meyakini bahwa pelaku ini yang sudah sama-sama kita ketahui, yaitu Pak Yosep, Ramdhanu, Abi, Arigi, dan Mimin, gitu ya. Tetapi memang dari awal kami menganalisa dari awal juga, mungkin teman-teman YouTuber masih ingat, sejak awal kami sudah mencurigai bahwa ini ada obstruction of justice yang dilakukan oleh oknum-oknum. Tetapi jangan salah paham ini, oknum-oknum ini melakukan obstruction of justice guna melindungi pelaku, gitu loh. Jadi jangan dibalik-balik bahwa ini ada obstruction of justice kerjasama sama ATS lagi nanti atas, bukan begitu. Tetapi pelaku-pelaku yang merintangi ini adalah bagian dari skenario pelaku utama dalam menutupi atau merintangi agar kasus ini tidak bisa diungkap. Nah, kalau bicara ada kemungkinan pelaku-pelaku lain dalam tanda kutip ya, yang ikut merintangi, yang ikut membuat, menghapus bukti-bukti, sidik jari, atau membuat skenario seakan-akan ini pelakunya bukan mereka, yaitu mungkin buktinya sudah ada seperti siapa itu Karyono ya, dan lain-lain misalnya gitu kan. Nah, terlepas penanganan OOJ ini seperti apa, sekali lagi kami sampaikan ini bukan wewenang kita kan gitu kan. Terus ada juga nih, misalnya yayasan ini menurut kami itu adalah benang merah atau cikal bakal terjadinya pembunuhan ini gitu loh. Karena harta ini menjadi acuan sampai terjadinya pembunuhan ini. Jadi yang seperti itu akan ada tersangkanya juga nanti. Seperti contoh ada Pak Dedi kalau nggak salah. Pada saat itu dia adalah bendahara dan dia yang mencairkan juga, ikut mencairkan juga dana bos yang fiktif itu setelah terjadinya pembunuhan. Bayangkan, dalam situasi status quo, karena dalam masa penyelidikan atau penyidikan, pihak instansi yang berwenang dicairkan pula dana bos ini. Nah, tersangka-tersangka seperti itulah kemungkinan yang ada.
Tetapi kalau pelaku utamanya, ini kita bukan berasumsi menganalisa di medsos nih, tapi kita barang ini sudah diperiksa di pengadilan gitu loh. Iya. Lah sekarang kalau kita tidak percaya hasil pemeriksaan di pengadilan, lalu untuk menegakkan atau membela hak klien kita ini percaya sama siapa lagi gitu loh. Yang ada seperti yang Bang Ahid tadi bilang, usaha maksimal dalam melakukan pembelaan klien gitu, kalau memang meyakini bahwa kliennya adalah bukan pelaku, kan gitu kan. Tapi kalau membela kliennya begini, hari ini dalam membela klien seperti itu, tiba-tiba malamnya masuk kanal, masuk medsos lah, saya nggak paham tuh kanal-kanalan, tapi masuk medsos beritanya beda. Kalau memang pembahasan di medsos itu tentang diskusi ya, tentang materi, itu sudah sah-sah saja gitu loh. Tetapi kalau yang dibahas ini tentang keluar dari materi, misalnya membahas kenapa Abi sampai ditangkap, oh ini mainannya si ini, mainannya, terus bisa apa gitu loh kalau cuman begitu doang. Makanya saya sarankan ketika melihat menduga ada penyelewengan atau ada apa perlakuan yang tidak adil terhadap kliennya, laporkan gitu loh. Kami, apalagi misalnya contoh nih, Abi ditangkap gara-gara Tovan ke DPR, laporkan gitu loh. Dan ya kami tidak akan diam kan gitu kan. Tapi kalau kami yang diminta untuk melapor, nggak akan, karena buat kami itu nggak penting gitu. Coba Bang Rendo mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Baik, terima kasih pimpinan kami. Sebenarnya kalau kita lihat ini memang keterangan dari PH sebelah ini memang agak lucu ya. Kami sebenarnya sebagai pengacara muda, Tua. pengacara muda di bawah bimbingan pimpinan kami ini, kalau ikutin darah muda kami ini sempat agak naik sebenarnya. Melihat dari keterangan-keterangan yang lucu ini, karena kelihatan tidak profesionalnya begitu loh, dalam membela kliennya gitu loh. Cuman lagi-lagi pimpinan kami memberi nasihat kepada kami, jadi lawyer itu seperti ini loh yang sebenarnya gitu loh. Jadi ya kebijakan itu dapat kami kami terima dari nasihat-nasihat dari pimpinan kami gitu loh. Jadi yang seperti itu hal yang kecil yang sangat-sangat cetek sekali bagi kami gitu, untuk kami tanggapi gitu loh. Jadi seorang lawyer, seorang pengacara ketika sudah membahas sesuatu yang tidak sesuai lagi atau tidak on the track lagi, kualitas pembelaannya itu dapat diragukan gitu loh menurut kami. Sangat dapat diragukan. Jadi secara logika saja bisa dapat kami simpulkan udah kehabisan materi untuk membahas sesuatu yang substansial gitu, yang seharusnya dia bahas, sesuatu yang on the track seharusnya dia bahas. Tetapi ini malah membuat tingkah-tingkah lucu yang seharusnya lawyer yang profesional itu tidak seperti begitu. Lawyer profesional itu menangkapi sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan fakta persidangan yang ada, sesuai dengan bukti yang ada, bukan malah mencari sensasi yang malah memperlihatkan dirinya itu setidak profesional itu loh. Jadi lagi-lagi pimpinan kami itu menasihatkan kami jadi lawyer itu ketika menanggapi sesuatu itu ya sesuai dengan fakta, data, dan tidak mencari sensasi. Nah itulah kualitas dari atau karakter dari kantor hukum kami gitu. Jadi sesuatu yang menurut kami tidak perlu atau menurut kami receh untuk ditanggapi, ya kami tidak akan menanggapi itu. Karena memang maaf ngomong ya itu bukan kualitas kami seperti itu. Terima kasih. Berarti mohon izin, berarti apakah untuk menjadi seorang lawyer yang profesional harus aktif di medsos seperti itu menurut Bang Rendo? Begini. Untuk lawyer profesional itu mau aktif atau tidaknya di medsos itu
ya tidak, saya boleh ngomong itu tidak harus. Jadi ketika dia ngomong mendapat respon positif dari banyak orang, dapat dinilai, ini orang sebenarnya masyarakat Indonesia sekarang udah pintar-pintar, bisa menilai mana yang berkualitas, mana yang tidak berkualitas. Jadi tidak perlu aktif, tapi responnya bisa dilihat gitu. Sekali dia berbicara, kualitas omongnya, kualitas atau substansi yang dia bicarakan itu bisa dilihat gitu. Dan ini bisa kita buktikan dari dukungan-dukungan yang kita terima saat ini. Semuanya udah pintar lah menilai gitu loh. Bisa kita lihat, mungkin dari para YouTuber juga bisa melihat kualitas jawaban dari pimpinan kami. Substansinya yang kami sampaikan, datanya yang kami sampaikan, faktanya yang kami sampaikan, beserta dalil-dalil hukumnya yang kami sampaikan. Ya, seharusnya seorang lawyer yang berkualitas, yang profesional itu mengedepankan itu daripada sensasi. Terima kasih. Berarti dari kualitas ini sepertinya netizen akan melihat juga ya terkait dengan isi tas. Wah, itu wilayah netizen saja. Kami tidak mau mengarah ke situ. Oke, udah kali ya? Udah Jadi- larut ya? Enggak. Jadi saya tambahin sedikit nih Kak Ya, Ferry. tambahin sedikit. Jadi ini jujur ya, kami menjawab semua pertanyaan teman-teman gitu ya. Tidak ada niat kami yang aneh lah gitu ya. Terus yang kedua, teman-teman ini pasti mengikuti ya. Kita itu, ini sih penilaian kita ya, sambil bercanda di kantor itu. Kita itu, menurut kita ya, mengalami situasi normatif, saling berlawanan, adu argumen sesama kuasa hukum itu, ini jujur aja nih, lebih aktif dan lebih berbobot itu pada saat kita adu argumen dengan Pak Rohman dan kawan-kawan. Saat Pak Rohman masih membela Yosep. Ya. Itu kalau teman-teman lihat, adu argumen kita tuh enak. Dari sisi Pak Rohman mengeluarkan argumen-argumen yang sifatnya materi untuk membela kliennya, dari sisi kita mengeluarkan argumen-argumen yang membela klien kita. Itu hidup jadinya, benar nggak? Ya. Hidup gitu. Semuanya enak. Beliau menyampaikan seperti ini, kami menyanggah seperti, dan itu dilakukan juga di pengadilan. Benar nggak? Ya. Betul. Dalam membela Pak Yosep mengeluarkan semua kemampuannya gitu ya. Hanya memang dari Pak Yosepnya memang yang kita lihat kurang dalam menunjukkan bahwa dia bukan sebagai pelaku gitu loh. Dan ditambah mungkin fakta sidang sudah kita sama-sama ketahui, saksi-saksi dan lain-lain menunjukkan bahwa beliau adalah pelaku. Tetapi pertarungan kita itu pertarungan yang benar-benar substansi gitu loh. Tentang materi yang sedang kita hadapi. Mau Pak Rohman ke Jakarta, saya nggak pernah bilang, wah jangan-jangan Pak Rohman ke Jakarta ini loba-loba. Nah, nggak pernah, karena buat kami pertarungan itu di pengadilan. Di luar itu kita seperti Bang Ahid bilang santai-santai saja gitu. Nah, kita memang rada-rada gitu ya untuk yang sekarang ini gitu loh. Kita mau ngajak berkawan. Kemarin waktu itu sempat ketemu saya kan di pengadilan Subang kalau nggak salah ya. Tapi ya pada saat ketemu juga fine-fine aja gitu loh. Saya pikir oh ya sudah, berarti fine-fine aja nih, kita kan bersahabat sama seprofesi. Ternyata setelah itu malamnya podcast beda lagi kan. Aduh, kadang-kadang ya sudahlah, berarti memang kita ditakdirkan beliau menjadi kuasa hukum YMAA dan menjadi pengacara di wilayah berbeda, kami juga menjadi pengacara di wilayah berbeda gitu loh. Karena biasanya kami kalau menjalani profesi ini, di dalam kita bertarung, tetapi di luar ya kita sama seprofesi gitu loh. Mana pernah ada kalimat kami duluan yang memfitnah beliau, menjelek-jelekan beliau, mana ada? Atau ada dari tim kami? Nggak ada. Di sini Bang Ahid luar biasa disiplinnya kantor kita. Kata-kata yang keluar itu harus benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi nggak asal cuap,
nggak asal apa gitu ya. Tetapi kami dalam menghadapi sesuatu selalu tim, nggak pernah yang namanya Tovan one man show, bener nggak? Iya. Bertiga, ada teman berempat. Jadi apa yang saya ucapkan sebagai pimpinan kantor ini akan didengar, dilihat oleh tim saya, oleh Bang Ahid, oleh Bang Irwanda. Jadi kalau omongan saya ini tidak sesuai dengan hati saya, tidak sesuai dengan fakta, mereka semua bisa komplain. Karena buat saya tidak ada one man show, kita adalah tim. Gitu. Itu. Kang.